Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pekerjaan saya. Saya ingin mengolah data dari Kaggle. Data saya ambil dari Hostprice Advanced Regression Technique. Jadi di sini saya sudah mengirimkan tugas saya di Submit Prediction. Tujuan dari tugas ini adalah untuk mengetahui harga rumah yang akan dijual. Jadi di sini di bagian data ada data trend dan data test. Di sini saya menggunakan kedua-duanya. Saya mengerjakannya di Kaggle. Langkah pertama yaitu saya import beberapa libraries yang akan saya butuhkan. Setelah itu saya akan membaca data yang saya ambil dari Hostprice tadi, yaitu data trend dan data test. Setelah membaca data, saya ingin mengetahui jumlah baris dan kolom. Jadi di sini oke. Jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa data trend sebanyak 1460 dengan 81 kolom dan data test sebanyak 1459 dengan 80 kolom. Jadi hanya selisih satu baris dan satu kolom saja. Selanjutnya, saya ingin melakukan checking apa perbedaan kolom yang ada di data trend tapi nggak ada di data test. Ternyata yang ada di data trend itu adalah sell price, sedangkan di kolom untuk data test itu tidak ada sell price. Jadi sell price itu adalah target yang akan kita cari nilainya. Saya ingin menampilkan 10 nilai contoh dari data trend. Di sini ada beberapa tipe data, mulai dari integer, object, dan juga float. Oke, saya lanjutkan ingin mencari korelasi antar kolom. Saya menggunakan core di sini. Data saya ambil dari data trend. Untuk nilai 1 adalah yang paling tinggi, sedangkan minus 4 adalah yang paling rendah. Selanjutnya saya ingin menghilangkan kolom untuk ID dan juga kolom untuk sell price. Kolom ID di sini saya hilangkan dari kedua data, yaitu data test dan data trend, sedangkan sell price sendiri karena hanya ada di data target, jadi saya hanya perlu menghilangkan sell price dari data target saja. Tapi sebelum dihilangkan, saya sudah menyimpan ID dari data test itu ke dalam variabel test ID, dan saya juga sudah menyimpan kolom sell price dari data trend ke dalam variabel target. Setelah itu saya mengcombine atau menggabungkan antara data training dan data test, sehingga jumlahnya menjadi lebih banyak barisnya. Lalu saya ingin mencek apakah ada data yang kosong. Ternyata di sini yang berwarna putih menandakan banyak data yang kosong, dan data yang kosong adalah sebanyak ini. Kita memasuki proses cleaning. Jadi di sini saya ingin membersihkan data sebelum data tersebut diolah. Ternyata data yang paling banyak kosongnya adalah data dari kolom bulk QC sebanyak 2.900. Ini datanya cukup banyak mengingat total baris yang kita gunakan yaitu 2.919. Oke, di sini saya ingin menampilkan visualisasi dari data-data yang tidak memiliki nilai. Oke, jadi banyak data yang tidak memiliki nilai ini ingin saya hapus dari kolomnya. Jadi data yang akan saya hapus kolomnya yaitu data yang memiliki banyak nilai kosong dan tidak akan berefek kepada model kita. Terus yang kedua, nanti kolom-kolom yang saling terhubung dengan kolom yang lain. Data Alay Pulkisi Events ini adalah nama-nama kolom yang saya dapatkan dari data visualisasi ini. Ada sekitar 5 data tertinggi yang dengan nilai kosong terbanyak yang akan saya drop atau saya hapus kolomnya. Oke, setelah itu kita lanjut untuk membersihkan data selanjutnya, yaitu data yang berhubungan dari beberapa kolom. Jadi di sini saya menemukan bahwa total BSMT-SF itu adalah kolom yang didapat dari penjumlahan BSMT-F in SF1 dengan BSMT UNF SF1. Jadi di sini adalah tampilan dari kolom-kolom yang ingin saya tampilkan. Nah, semisal di sini totalnya ada 856, itu didapat dari 706 ditambah 150. Selanjutnya saya ingin mengganti objek dengan angka. Jadi di sini karena ada beberapa level keterangan data, saya peroleh dari sini. Jadi level yang saya maksud yaitu seperti tingkatan dari yang terbaik ke yang terendah. Semisal vari excellent itu adalah 10 dan vari poor adalah 1, seperti ini. Jadi di sini ada yang dijelaskan dengan menggunakan tipe data objek seperti EX untuk excellent, GD untuk good. Di sini saya ingin mengganti kategori objek tadi menjadi angka sesuai dengan levelnya. Oke. Setelah itu saya ingin mengganti saya ingin mengisi nilai yang kosong tadi. Di sini saya bedakan menjadi data tipe numerik. Nah, data tipe numerik itu datanya tipenya integer atau float. Di sini yang numerik itu ada 16 data yang kosong kolomnya, dan yang untuk tipe data objek itu ada 25 dari total kolom terakhir yang kita punya yaitu 70 kolom. Selanjutnya untuk mencari modus sendiri, saya ingin gunakan untuk mengganti nilai yang kosong tadi. Oke, di sini saya mulai mengisi data kosong dengan modus. Ada beberapa kolom yang ingin saya isi, saya tulis di sini. Untuk kategori yang lain yaitu non, atau saya tulis non karena dia bentuk datanya adalah objek. Semisal seperti garage type di sini.
Di sini garage tape atau tipe garasi itu adalah bentuknya objek atau penjelasan. Jadi yang tidak disebutkan di dalam kolom nilainya jadi kosong itu saya jadikan non. Oke, setelah ini saya ingin checking lagi apakah data-data yang saya punya sudah terisi dengan baik. Oke, di sini sudah tidak ada nilai kosong di semua kolom, termasuk di yang number tadi juga sudah. Saya melakukan checking lagi, banyak kolom objek yang kosong adalah 0, begitupun dengan kolom yang numeric. Di sini kita bisa bandingkan dengan data sebelumnya sebelum diolah. Untuk numerik tadi yang kosong ada 16 dan objek sendiri ada 25. Setelah dibersihkan tidak ada lagi data yang kosong. Setelah itu oke, saya checking ulang kembali untuk tipe datanya di beberapa kolom dan mulai melakukan mapping. Di sini mapping yang saya maksud adalah mengganti nilai menjadi sebuah label. Jadi ada dua kolom yang ingin saya ganti menjadi tipe angka, yaitu mas VNR type dan MS zoning. Untuk mas VNR type di sini, oke. Di sini bentuknya adalah Mason rate Finer type. Jadi di sini karena ada beberapa jenis isian, saya ingin membuatnya menjadi label, entah itu BRKCMN sebagai nomor 1, BRKV sebagai nomor 2, atau bagaimana, karena ini tidak seperti level yang harus berurutan tingkatnya, jadi kita bisa menggunakan fungsi label encoder. Oke, saya lanjutkan untuk cek kembali data yang kosong. Di sini sudah bersih atau tidak ada data yang kosong sesuai tampilan gambarnya. Lalu saya mulai membuat target transformation. Di sini saya menggunakan log agar cell press-nya itu lebih seimbang antara jarak di baris satu dengan baris yang lain. Oke, untuk di sini saya mulai melakukan encoding. Di sini ada scaling untuk membuat skalanya agar tidak terlalu jauh. Kayak semisal di tampilan datanya tadi, kita bisa lihat bahwa ada level yang sudah saya ubah dari rank level 1 sampai level 5, tapi ada juga yang menggunakan angka untuk mask VNR area, dan angkanya cukup banyak, bisa dibuat perbandingan. Jadi saya menggunakan scaling agar perbandingan atau nanti mengetahui cell press targetnya itu mendekati ke akurasi. Oke, saya lanjutkan. Jadi saya menggunakan fungsi min max scaler. Jadi di sini angkanya sudah berubah biar skalanya tidak terlalu jauh ya. Terus saya split antara data yang tadi sudah saya gabungkan di data trend dan data test. Oke, data trend yang saya gunakan sebanyak ini dan data split sebanyak ini. Untuk selanjutnya saya menggunakan trend test split. Dan menggunakan random forest regression sebagai model prediksi yang akan memprediksi cell press dari data testnya. Di sini masih aman ya tes finalnya, datanya kosong ya. Oke, terus saya mulai membuat prediksinya dan saya submit ke dalam bentuk jawabannya saya submit ke dalam bentuk CSV, submission.csv. Oke, ini adalah tampilan dari hasil prediksi kita. Untuk ID 1461 itu cell press-nya sekian, dan ID selanjutnya cell press-nya sekian. Jadi data ini tadi juga bisa dicek di submission.csv. Tadi sudah saya download.